Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika di channel saya ini. Ingat, tolong di subscribe supaya kamu dapat mengikuti materi-materi baru dan tidak ketinggalan. Dan semuanya gratis. Kalau kamu tidak bisa dengan materi-materi yang saya bawakan, kamu boleh tanya, akan saya ulang lagi dan akan saya kirim video-video terbaru untuk pembelajaran fisika. Dan semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ingat, di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya tanyakan. Tetap semangat. Yuk kita mulai. Langsung saja kita membahas soal ini. Selang air yang luas penampangnya 5 cm persegi, ini mestinya nulisnya harusnya di atas ya, 5, nah ini mestinya gini, 5 cm persegi digunakan untuk mengisi sebuah bak mandi yang semula kosong. Jika kecepatan aliran air 1 meter per sekon dan bak mandi diisi selama 10 menit, maka volume air dalam bak mandi adalah berapa liter? Caranya 5 cm persegi dijadikan 5 cm persegi dijadikan meter persegi, yaitu sama dengan, ditulis dulu D1 A, 5 cm persegi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. V 1 meter per sekon. T 10 menit dijadikan sekon sama dengan 10 kali 60 ketemu 600. Kemudian maka volume air dalam bak mandi ditulis di sini. Volumenya sama dengan debit kali T. Debitnya V-nya itu sama dengan A kali V kali T. A nya berapa tadi? 5 kali 10 pangkat min 4, terus V nya sama dengan 1, T nya sama dengan 600. Ini sama dengan 3000, 3 kali ya 3000 ya, kali 10 pangkat min 4, satuannya meter kubik atau 0,3 meter kubik. Dijadikan liter itu adalah dikalikan 10 pangkat 3, 0,3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 300 liter. Ingat, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Ya, jangan lupa D1 ditanyakan, D2 baru jawab D3. Lanjut. Tangki air volumenya 2 meter kubik mula-mula dalam keadaan kosong dan akan diisi dengan menggunakan keran air yang debit alirannya 40 liter per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki hingga penuh adalah, caranya diketahui volumenya 2 meter kubik, ditulis debitnya, jadi volumenya terus debitnya V sama dengan 40 liter per menit sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3
meter kubik per menit. Ya. Ingat, 40 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki hingga penuh adalah, jadi caranya dimasukkan volume sama dengan debit kali waktu. Debit sama dengan, ini sudah ya, volumenya dimasukkan 2, debitnya 40 kali 10 pangkat min 3, ini adalah T. Maka T sama dengan 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2, betul ya? Atau 2 dibagi 4, 0,5 kali 10 pangkat 2, atau 50 menit. Ya, bisa ya. Kita lanjut nomor 3. Jika diameter penampang besar 2 kali, jadi ini ada diameter, ini adalah diameter itu garis tengah ya. Nah, ini di 1 ya. Kemudian yang penampang kecilnya adalah di 2, diketahui di 1 sama dengan 2 di 2, V1 4 meter per sekon, maka V2 berapa? Nah, caranya V1 sama dengan V2, terus A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 nya itu adalah luas lingkaran pi setengah D1 kuadrat kali V1 sama dengan setengah, pi nya lingkaran pi setengah dalam kurung D2 kuadrat kali V2. Setengah kuadrat sama setengah kuadrat dicoret, pi sama dengan pi dicoret, tinggal D1 besarnya 2 kali D2. Ingat, D1 besarnya 2 kali D2, nah, dikuadratkan kali 4. Kemudian ini D2 kuadrat kali V2. Nah, D2 kuadrat dengan D2 kuadrat bisa dicoret lagi. 2 kuadrat adalah 4 kali 4 sama dengan V2. Jadi V2 ketemu 16, satuannya sama, meter per sekon. Kita pelan-pelan lanjut ya, kalau tidak bisa nanti diulang-ulang. Perhatikan gambar penampang pipa berikut. Air mengalir dari pipa A ke B terus ke C. Perbandingan luas penampang A dengan C ya. A dengan C adalah 8:3. Gampangnya AA 8, AC 3. Jika kecepatan aliran penampang di A di sini adalah V, nah ini adalah V. Jadi VA-nya ketemu V. Nah, maka VC-nya ketemu berapa V ya. Caranya gimana? Sama VA
sama dengan Hi C. Ini adalah A. Ini adalah V A. Ini adalah A C. Ini kali ini V C. AA nya berapa? Perbandingannya adalah 8:3. Ini terus saja 8. V nya ditulis V. AC nya adalah 3 karena banding 3 sama dengan VC. Maka VC sama dengan 8/3 V. Mudah bukan? Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah soal nomor 3. Tangki minyak yang lebar, luas, dan terbuka berisi minyak setinggi 4 meter. Ro minyak 0,8. Pada dindingnya terdapat lubang sangat kecil, sempit, seluas 0,2. Jadi D1 H 4 meter, H kecil 80 cm atau 0,8 meter. Terus luas lubang 0,2 cm persegi atau 0,2 kali 10⁻⁴ meter persegi. Tentukan kecepatan terpancarnya minyak dari lubang. Berarti kita lihat, masih ingat rumus ini ya? V sama dengan akar 2GH, di mana H yang ini bukan H kecil itu, jadi rumusnya 2 ini kali 10. H ini adalah H besar kurang H kecil, jadi H besarnya 4 dikurang 0,8. Nah, ini 14 ini ya. Jadi ketemunya akar 20 kali 3,2 atau ketemu akar 64 atau 8 meter per sekon. Ini jawaban yang A. Kemudian berapa liter? Nah, ini volumenya. Yang ditanya volume. Itu sama dengan Hi kali T. Hi-nya A kali P kali T. A-nya 0,2 kali 10⁻⁴. Kenapa pangkat min 4? Karena dari senti ke meter. Terus V-nya kali 8, T-nya 2 kali 60. Jadi berarti hasilnya ini 0,2 kali 6 kali 8 ketemunya berapa? 16 ya. Sebentar, ini agak problem. Ini ketemu 0,2 kali 8 ketemu 1,6. Ini pakai kalkulator ini.
0,2 kali 8 1,6 kali 2 3,2 kali 6 ketemunya bilang 192 ya, betul. 16 kali 6 ya, betul, kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, ini dijadikan di dalam liter, berarti 192 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 3, jadi 1920 satuannya liter ya. Gak ngitungnya pakai kalkulator ya, sulit ya. Nah, sekarang lanjut, perhatikan peristiwa kebocoran pipa. Ini caranya, D1 X diketahui, X2 mana ini, H1 meter mana ini, ditanyakan T, rumusnya ya, X sama dengan V kali T. V nya akar 2GH kali T, X nya dimasukkan 2, jadi ketemu 2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 1 T, hasilnya akar 20, ini 2 ya, T, maka T sama dengan 2 per akar 20. Ini tulis besar-besar, 2 ketemu T sama dengan 2 per 2 akar 5, karena 20 itu 4 kali 5, atau sama dengan 1 per akar 5, akar 5 tulis 2 ya, kali akar 5 per akar 5 ketemu akar 5 per 5, terus ditulis 1/5 akar 5. Yuk kita lanjut, biar nanti kalau tidak paham diulang-ulang lagi ya. Kita lanjut. Nah, ini sebuah tabung berisi zat cair, pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil jauh lebih kecil dari penampang tabung, sehingga zat cair memancar terlihat seperti pada gambar. Perbandingan antara X1 dan X2, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan antara X1 dan X2. Jadi caranya hilang lagi ini. Nah, caranya seperti ini. X1 dibanding X2, kamu kan punya rumus ini ya, X1 sama dengan 2 akar H1, ini yang atas aksen kali H1 yang bawah, ini kan 2 akar H2 aksen yang atas, ini H2 yang bawah,
Sekarang yang X1 yang atas, kalau 100 berarti 5, ini coret dulu ya, biar enggak mengganggu. Ini berarti akar 50 cm berarti 0,5 ya, kali 0,5, yang atas 0,5, yang bawah 0,5. Terus ini yang atas 0,2, yang bawah berarti 0,8. Ini ketemunya 0,5, kan dikeluarkan 0,5. Ini 0, berarti 0,16 diakarkan 0,4, berarti 5 dibanding 4. Jadi X itu gambarnya kurang bagus ya. Ini maksudnya berarti X1 itu yang ini, X2 itu bukan situ tapi ini. Berarti ini agak terbalik, ini agak terbalik. Ini Pak Pri yang dikerjakan adalah X1 yang sini nih. Ini saya gunakan X1, ini saya gunakan X2 terbalik ya. Ayo coba kalau dibalik seperti apa. Nah, jawabanmu di buku yang dibalik. Nah, kita lihat langsung. Air mengalir dengan kecepatan 10 meter per sekon dari pipa berdiameter kecil menuju berdiameter besar. Baik, saya gambar supaya kamu ada. Ini berdiameter kecil, ini berdiameter besar. Terus di sini ada V1, di sini ada D1, di sini ada P1 yang keluar. Nah, di sini pipa ini ada P2, ada D2, ada V2. Nah, itu diketahui sudah ada semuanya. P1 10, D1 20. Kemudian H1 di sini adalah H1 2 meter. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Hati-hati ini ada dari sini karena ini panjang kan. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho P2 kuadrat. Terus tekanan di D1 2 kali 10 pangkat 4, tulis 2 kali 10 pangkat 4 plus rho air itu adalah 10 pangkat 3, G nya itu adalah 10, hanya sama dengan 2 plus setengah 10 pangkat 3, V1 nya 10 kuadrat. Nah, terus P2 nya ditanyakan, karena H2 0, maaf ditambah ya, karena ini adalah sama dengan 0, maka ini adalah ketemu 0 plus setengah kali 1000 kali P2 kuadrat. Nah, ini kita cari P2 nya dari sini. A1 P1 sama dengan A2 P2. A1 nya
B setengah D1 kuadrat kali 10, ini B setengah D2 kuadrat kali V2. Ini dicoret, tinggal D1 ketemu 20 kuadrat ketemu 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali 10. Ini tadi coret sama sana ya. Ini ketemu D2 40, 10 pangkat 2 dikuadratkan kali P2. Terus ini dicoret. Kenapa kok 10 pangkat min 2 ya? Karena senti jadi meter. Ini 2 coret, ini 4 nolnya coret. Ini bisa 2 kuadrat ketemu 4 kali 10, 4 kuadrat ketemu 16 kali P2. Maka P2 sama dengan 4/16 kali 10. Seperempat ya, 2,5 dimasukkan sini. Ini 2 tambah 2 4 kali 10 pangkat 4. Nah, terus ini plus setengah 155 kali 10 pangkat 4, betul ya, sama dengan ini P2 ditambah 1000 berarti ini 500, P2 nya 2,5 kuadrat. Ini ketemu 9 kali 10 pangkat 4. Ini ketemu P2 plus, sebentar ngitung, 2,5 kali 2,5 ya, kali 500 sama dengan ini, sama dengan 3,125. Maka P2 sama dengan 9.000 ya, 90.000. Nah ini dikurangi 3.125, ketemu nih berapa itu, 90.000 ya, dikurangi 3.125, hasilnya adalah 86,875. Satuannya apa yang itu Newton per meter persegi. Ini yang dinamakan dengan asas Bernoulli ya, dihafalkan lagi ya. Lanjut, ini sama pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm, 15 dibanding 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal.
Berarti kalau digambar seperti ini ya. Ini jari-jarinya. Oh, salah. Dari besar ke kecil ya. Dari besar set ke kecil set. Ini jari-jarinya adalah 15 cm. Yang ini jari-jarinya adalah 5 cm. Yang ditanyakan tekanan pada pipa kecil. Rumusnya menggunakan benar lagi. P1 plus rho GH1 plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho P2 kuadrat. Karena tingginya sama, dianggap 0 ya, ini dicoret ini ya. Terus pada lihat P1, pipa berjari-jari masing disambut dengan pipa lain yang berjari 5 cm. Keduanya dalam posisi apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 1 meter per sekon. Oh, berarti ini, dan tekanannya 10⁵. Oh, gini, tekanannya 10⁵ kali setengah rho nya 1000, P1 nya adalah 1 kuadrat, yang ditanyakan P2. Nah, kita lihat dulu A1 P1 sama dengan A2 P2. A1 nya berapa? A1 nya itu adalah Pi kali setengah di 1 kuadrat kali P1. Ini sama dengan Pi kali setengah di 2 kuadrat ya, kali P2. Ini dicoret 15, berarti 15 di 1, bisa pakai di 1 saja. Ini kali setengah coret, ini coret, sehingga 15 kuadrat kali 1 harus dilubang set ya, sama dengan 5 kuadrat kali P2. Maka P2 sama dengan gini aja, 15 kuadrat kali 5 kuadrat, 15 kali 15, 5 kali 5. Ini coret ketemu 3, ini coret ketemu 3, ketemu 9. Berarti ini hasilnya plus setengah 1000 itu dari mana? Massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. V2 nya 9 kuadrat. Ini yang sini ketemunya adalah 10⁵ plus 500 sama dengan P2, 500 kali 81 berapa nih? Sama dengan 500 kali 81 itu sama dengan 40.500.
500. Maka P2 sama dengan iki nule 1, 2, 3, 4, 5. Ini nule 3 dikurangi ini 500 sama 500 dicoret ya, jadi ketemu ini 40 nule 4. Nah, jadi ketemunya seperti ini. Seratus dikurang 40 hasilnya adalah 60.000. Satuannya Newton per meter per ya. Lanjut supaya cepat waktunya. Gaya angkat pesawat terbang yang sedang terbang terjadi karena gaya angkat pesawat terbang yang sedang terbang terjadi karena kecepatan udara di sisi atas sayap lebih besar daripada di sisi bawahnya kecepatan, atau tekanan di sisi bawah sayap tekanannya lebih besar dari tekanan di sisi atas pesawat. Jadi tulis gaya angkat pesawat terbang yang sedang terbang terjadi karena kecepatan udara di sisi atas sayap, kecepatan udaranya ya, lebih besar daripada di sisi bawahnya, sedangkan tekanannya di sisi bawah tekanannya lebih besar. Ingat, tekanan di sisi bawah lebih besar daripada tekanan di sisi atas sayap. Jadi jawabannya kamu cari sendiri. Lanjut. Ini gimana? Sekarang pernyataan di bawah ini berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang adalah tadi, kalau kecepatan aliran udara di atas pesawat harus lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Satu, kalau kecepatan. Kalau tekanan di atas sayap lebih kecil dibanding tekanan di bawah sayap. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi dari gambar ini penjelasannya, V2 harus lebih besar dibanding V1. Ingat, gambar samping bukan penampang bintang sebuah sayap terbang yang sedang bergerak di landasan pacu. Berarti dia mau naik. Garis di atas dan garis di bawah sayap menggambarkan aliran udara pesawat terangkat pesawat terangkat jika V2 lebih besar dibanding V1 dan P2 lebih kecil dibanding P1. P itu tekanan, P adalah kecepatan. Ya, anak-anakku, sampai di sini penjelasan materi fisika kali ini. Dan kalau mungkin ada kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan materi-materi baru tentang fisika SMA akan kami tayangkan. Tetap semangat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.